Rohim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Khabid ya Basit ya Hafiz ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzil ya Sami' ya Basit ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rokib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Muhid ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawab ya Muqtaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Mulki ya Zuljalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rosidu ya Sobur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Is Suningsih dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bikasratiz zikrih wa tilawati kitabih wa zihadin fi sabilih li'a'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ma minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah dan taufiknya alhamdulillah kita masih dikumpulkan lagi dalam majlis ilmi, majlis zikir yang mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini penuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang penuh rahmat-Mu. Dan setelah kami berkumpul, kami berpisah, jadikan perpisahan itu penuh dengan penjagaan Engkau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menginjak ke Asmaul Husna yang ke-25 dan 26, yaitu Al-Mu'izzu Al-Muzillu. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Karena yang kita kaji kitab Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa fiqhul asma fiqhu asmaul husna Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nafanallahu bi ilmihim wa bi barakati amalihim wa karamihim wa asrarihim. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Al-Mu'izzu Al-Muzillu. Di antara asma Allah, Allah mempunyai nama yang bernama Al-Mu'izzu Al-Muzillu, yang sering kita singkat artinya Al-Mu'izzu, zat Allah yang memberikan kemuliaan, Al-Muzillu, yang menghinakan. Itu bahasa arti singkatnya. Di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengartikan huwa alladzi yu'til mulka may yasha wa yaslubuhu mimman yasha yu'izzu may yasha wa yuzillu may yasha. Itulah arti Al-Mu'izzu Al-Mudillu, yaitu dialah zat Allah yang memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dan mencabut kerajaan tersebut dari orang yang dikehendaki oleh Allah, memuliakan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan menghinakan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan makhluknya dan menghinakan makhluknya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ngajurung laku kalau kata orang Sunda. Tidak ada yang mendorong Allah memuliakan seseorang. Tidak ada yang mendorong Allah menghinakan seseorang. Orang mulia karena itulah Al-Mu'izzu, Allah yang memuliakannya. Ada saat satu sisi, satu saat orang hina. Itulah Al-Muzillu, Allah yang menghinakannya. Nah, jadi yang dimaksud kerajaan itu, tadi kan artinya dialah zat yang memberikan kerajaan, gitu kan, kepada orang yang dikehendakinya. Huwa allazi yu'til mulka. Yang dimaksud dengan kerajaan itu adalah Allah yang memberikan kerajaan dunia akhirat. Bukan hanya di dunia saja, tetapi Allah berikan kerajaan dunia akhirat. Di dunia jadi raja, di akhirat pun jadi raja.
Kalau kata ibu-ibu, wah ini bukan bagian kita lagi, kita bukan raja, bukan itu maksudnya. Ada ke depannya. Orang yang Allah hinakan itu adalah orang yang dicabut kerajaan dunia dan kerajaan akhiratnya. Jadi yang disebut dengan Al-Mu'izzu Al-Mudhillu itu dialah zat yang memberikan kerajaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Banyak orang-orang yang dikehendaki Allah diberikan kerajaan, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Bukan hanya di dunia saja dan di akhirat. Jadi raja di dunia dan di akhirat. Jadi judul ngaji kita adalah Asma Allah Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Temanya menjadi raja dunia akhirat. Lalu siapa yang menjadi raja dunia akhirat tersebut? Al-Malikul Hakiki, yang disebut dengan raja yang sebenarnya. Rafa'ahullahul hijab an qalbihi fasahadallahu ta'ala. Orang yang diberikan kerajaan dunia akhirat itu yaitu orang-orang yang diberikan 3 perkara. Jika Allah berikan 3 perkara terhadap orang tersebut, walaupun dia seorang kuli bangunan, maka dia jadi raja dunia dan akhirat. Walaupun dia seorang petani, dia jadi raja dunia akhirat. Walaupun dia seorang pejabat, jadi raja dunia akhirat. Walaupun jadi pengusaha, raja dunia dan akhirat. Walaupun seorang yang sangat fakir dengan dunia, tetapi dia hakikatnya raja dunia dan akhirat. Jika Allah berikan 3 perkara ini. Apa yang 3 itu? Yang pertama, rafa'ahullahul hijab an qalbihi fasahadallahu ta'ala. Yang pertama yang Allah berikan kerajaan dunia akhirat itu adalah Allah angkat penghalang hatinya. Rafa'ahullahul hijab. Allah angkatkan penghalang an qalbi dari hatinya. Sehingga hatinya bisa menyaksikan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu. Sehingga hatinya bisa menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan setiap Allah ciptakan, setiap perbuatan Allah tidak pernah tidak ada hikmahnya. Allah berikan masalah tidak sepi dari hikmah. Semua mengandung hikmah. Allah berikan ini, Allah jadikan begini, Allah jadikan begini. Semuanya ada hikmahnya. Rafa'ahullahul hijab an qalbihi. Yang pertama, orang yang akan diberikan kerajaan dunia akhirat itu adalah dihilangkan penghalang dari hatinya. Contoh, selama ini kita kan kalau melihat makhluk, kalau mata melihat orang, hati pun kita ikut melihat orang. Nah, itu namanya hijab, terhalang. Yang benar adalah mata melihat manusia, hati menyaksikan bahwa manusia tersebut ciptaan Allah. Nah, itu namanya rafa'ahullahul hijab. Orang yang dicabut penghalangnya. Penghalang yang dicabut itu adalah penghalang penglihatan mata. Bukan mata batin, mata hati, bukan mata dohir. Nah. Hati yang sudah mulai terbuka hijab, terbuka penghalangnya, melihat makhluk, hatinya melihat bahwa makhluk itu ciptaan Allah. Seburuk apapun manusia, rupanya, bentuk tubuhnya, dilihat oleh matanya, dia lisannya tidak akan berani menghina orang tersebut. Karena hatinya melihat itu adalah ciptaan Allah.
ciptaan Allah. Kira-kira kalau kita seperti kita ini, kita membuat karya, bikin orang-orangan, bikin boneka, lalu boneka kita itu dihina oleh orang. Wah, buruknya itu anu. Nah, kita marah nggak, Ibu? Ibu-ibu, marah ya? Betul nggak, Ibu? Ya, Pak Ustadz. Oh ya. Jadi sebetulnya yang kita hina itu bukan siapa? Bukan orangnya, tetapi yang kita hina itu adalah yang menciptakannya. Nah, jadi orang yang dihilangkan hijabnya, orang yang diangkat hijabnya oleh Allah dari hatinya, dia tidak akan pernah menghina makhluk Allah. Dia tidak akan pernah menjelekkan makhluk Allah. Karena apa? Yang terlihat oleh mata dohirnya, hatinya pun melihat bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata melihat laut, tapi hatinya melihat bahwa laut itu ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Itu bagian hati itu. Bagian hati. Sehingga kalau hatinya melihat ini ciptaan Allah, maka keluarlah di lisannya pun subhanallah. Begitu kan? Subhanallah. Karena apa? Karena di hatinya bercahaya, di hatinya hilang hijabnya. Tetapi kalau hatinya gelap, hatinya tidak ingat ke Allah, begitu melihat laut, wah, bagus sekali ya. Tuh, hanya ke situ kan? Hanya di dunia saja, dia tidak ada urusan-urusan kealahan. Karena di hatinya pun kosong. Yang di hatinya itu adalah keindahan-keindahan dunia. Tetapi dikala di hatinya ada cahaya ketauhidan, cahaya hijabnya hilang hijabnya, maka ia akan katakan tidak kuat, lisannya menahan, maka keluarlah kata-kata subhanallah, masya Allah, subhanallah. Nah itu yang akan keluarnya itu adalah kata-kata Allah Allah yang keluarnya. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Yang terdengar bukan hanya yang terlihat, tetapi semua yang diterima oleh panca indera kita, yang terdengar. Ini suara nikmat sekali nih, enak sekali. Nah, telinga mendengar suara, hati menyaksikan bahwa suara ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa buruknya pun suara orang, tidak akan pernah kita berani meledeknya, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kira-kira kalau begitu suasananya aman tidak, Ibu? Bakal ada orang ribut-ribut, sering ledek, sering itu, bakal nggak? Nggak bakalan ya? Betul nggak? Halo? Iya, betul Pak Ustadz. Iya. Jadi kenapa suka ada yang orang saling ledek ke fisik, ledek ke kekayaan, ledek ke kondisi kehidupan ke orang lain? Karena hatinya terhijab, hatinya terhalang. Ingat ya ibu-ibu, nah hijab itu kalau kita lagi ngaji hikam ini, arti hijab itu adalah terhalang. Jadi bahasa itu kan bakal sering kita ucapkan. Kenapa ada orang yang masih menghina orang lain dengan keadaannya, atau dia keadaannya orang fakir, atau dia orang mohon maaf seperti cacat tubuhnya? Kenapa ada orang yang masih menghina dengan keadaan kondisi orang lain dalam kesusahan? Karena ia terdinding hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sadar bahwa yang seharusnya hatinya pun ikut menyaksikan bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang sampai sembah sungkem terhadap orang lagi, karena orang itu orang kaya, orang baik, sehingga dia itu merasa hidupnya dia itu dari dia, sehingga hatinya terdinding, terhalang, tidak ingat kepada Allah.
Padahal itu adalah ciptaan Allah juga. Bukan hanya yang fakir, tetapi yang kaya pun ciptaan Allah. Jika ciptaan Allah, dia akan melihat bahwa akan keluar dari lisannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ciptaannya begitu kaya. Allah lah yang maha kaya itu. Nah begitu ibu-ibu sekalian. Contoh simpulan. Banyak contohnya. Ada orang yang soleh. Nah, orang takwa. Kita melihat orang yang soleh, orang takwa sedang ibadah. Hati kita melihat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Yang pelajaran yang lalu sudah. Bahwa itu adalah ciptaan Allah dan itu adalah iradah rahmat. Nah, begitu. Terus hikmahnya kepada kita, kita pun memohon kepada Allah agar kita pun dijadikan orang soleh. Satu saat lagi kita bertemu dengan orang yang pelaku maksiat. Begitu kita melihat pelaku maksiat, hati kita pun oper gigi. Maksudnya kalau tadi melihat orang yang pelaku taat, hati kita menyaksikan bahwa itu ciptaan Allah. Itu adalah iradah rahmat. Nah, begitu kita melihat orang yang sedang berlaku maksiat, maka hati kita pun melihat itu ciptaan Allah. Orang yang maksiat juga ciptaan Allah. Tetapi itu iradah. Apa coba ibu-ibu ingat nggak? Iradah apa? Ada yang ingat? Iradah apa itu? Namanya? Kehendak ya Pak Ustaz. Iradah apa? Kehendak. Ah, ya betul. Iradah laknat. Nah, itu adalah iradah laknat. Di dalam hati kita ingat, iradah laknat. Ini adalah kehendak Allah yang laknat dari Allah. Nah, hikmahnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak dijadikan orang yang maksiat seperti dia. Dan kita pun takut oleh Allah, takut satu saat kita lebih buruk dari dia. Nah, timbulnya apa? Timbul bahwa hikmah dari Allah menciptakan orang melakukan maksiat itu adalah untuk agar kita menjadi ibadah. Apa ibadahnya? Adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang semua benar, tidak ada yang buruk, tidak akan begitu berlaku dan tidak akan berlaku ibadah amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah Allah Subhanahu wa taala meragamkan orang. Orang ini benar, orang ini begini, yang ini begini, yang ini tidak benar. Semuanya tidak ada yang tidak ada hikmah. Termasuk Allah ciptakan orang yang tidak benar pun, yaitu untuk ladang ibadah bagi yang diciptakan Allah benar, untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Sambil hatinya menyaksikan bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dia tetap hati-hati, dia tetap tidak merasa bahwa dirinya sudah benar. Melihat orang yang tidak benar, dia tidak merasa bahwa dirinya sudah benar. Dan dia lebih takut kalau dia melakukan mabuk, judi, zina, dia itu dosa fisik, dosa dohir. Tapi saya ini barangkali memang dosa saya sekarang ini nggak minum, nggak mabuk-mabuk, nggak zina. Tetapi saya bisa lebih dahsyat dari dia dosanya. Apa? Mengaku dan merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Itu dosanya lebih parah dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa dohir. Jadi orang yang selalu hatinya dihilangkan hijab terhadap Allah, dia itu akan selalu hati-hati. Walaupun dia sedang taat, hati-hati. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima oleh Allah. Hati-hati dia. Lebih perbanyak zikir, lebih perbanyak sholat, lebih perbanyak latihan di dalam hati. Di dalam hati latihan. Allah, Allah, Allah. Dalam hati latihan. Sambil ke kantor, sambil nyupir. Masukkan dalam hati. Allah, Allah, Allah. Dalam hati.
Itu untuk apa? Untuk mempersiapkan jawaban-jawaban. Jika mendengar sesuatu, melihat sesuatu, kita jawab, oh ini Allah. Maksudnya ciptaan Allah. Oh ini kehendak Allah. Oh ini. Allah, 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 Allah. Jawaban sekarang adalah yang akan menjawab nanti kita di alam barzah. Pertanyaan di alam kubur, man robbuka, siapa yang mengurus engkau? Siapa Tuhan engkau kalau bahasa kita? Pertanyaan itu tidak akan bisa dihafalkan dari sekarang jawabannya. Tetapi yang akan bisa menjawab nanti di alam barzah adalah orang-orang yang menjawab sekarang waktu hidup. Dengan pertanyaan maknawiyah, menjawab atas pertanyaan jika kita sakit, lalu kita berobat ke dokter, lalu kita sembuh, menjawab pertanyaan, siapa yang menyembuhkan engkau? Allah, engkau ya Allah yang menyembuhkanku. Nah itu, mendapatkan untung, engkau ya Allah yang memberikan untung kepadaku. Melihat orang yang sedang buruk, engkau ya Allah menakdirkannya, itu laknat engkau dan itu ciptaan engkau ya Allah. Orang yang baik, engkau ya Allah yang menakdirkannya dan itu irodah rahmat engkau ya Allah. Semuanya di hati kita menjawab, sekuat tenaga berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada terdengar oleh telinga, tetapi pertanyaan itu timbul dari maknawiyah, di alam maknawiyah. Mana buktinya? Buktinya jangankan kita oleh kiamah, kita oleh gempa bumi aja kita udah ketakutan. Begitu gempa bumi langsung la ilaha illallah. Betul nggak ibu-ibu? Hah? Baru gempa bumi. Itu kan jawaban sebetulnya. Jawaban begitu terjadi sesuatu yang kaget, kita panggil Allah. Nah, untuk kita biasakan jangan menunggu suasana itu mengagetkan kita. Tetapi di saat kita senggang pun hadirkan terus Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya Bapak-bapak Ibu-ibu, orang yang sudah bisa menghilangkan hijab di dalam hatinya, ia sudah menjadi sepertiga raja dunia dan akhirat. Kan ada tiga tadi ya. Ada tiga tadi. Orang yang terhalang hatinya akan melihat apa yang dilihat itu, bahwa itu adalah ciptaan Allah, maka dia tidak diberikan kerajaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu mudah tadi juga. Seorang petani bisa menjadi raja dunia dan akhirat. Seorang pejabat bisa, seorang kiai pun bisa. Begitu. Nah, setelah kita sudah bisa melewati, sudah belajar kita bahwa di hati kita semua ini adalah ciptaan Allah. Nah, di situ berarti 1/3 kerajaan dunia akhirat sudah kita miliki. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya warojaqahu qanaah hatta stagna biha an khalqihi. Yang selanjutnya adalah berarti yang kedua, Allah memberikan rizki berupa qanaat. Orang yang akan dijadikan raja dunia dan akhirat, yang pertama dihilangkan hijab dari hatinya, sehingga hatinya menyaksikan semua yang kejadian, semua yang ada adalah ciptaan Allah. Yang kedua, warozaqahu qanaah. Allah memberikan rizki berupa qanaah. Qanaah itu adalah rizki dari Allah. Apa yang disebut dengan qanaah? Tarku tasawuf ilal mafkud wal istigna ilal maujud. Tidak ingin dengan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Itu adalah qanaat. Apa yang diberikan oleh Allah, urusan rezeki, ya, dia terima dengan sukarela, dia terima dengan gembira. Jadi yang di tangan ada misalkan 1.000.000 rezeki nih, untuk minggu ini atau hari ini, untuk bulan ini misalkan ada segitu, misalkan kita terima. Setelah kita berusaha, bontang-banting berusaha, tetapi hasilnya Allah berikan segitu, dia tenang. Pikirannya tidak
dikasih 10 juta, ingin 20 juta, ingin 15 juta. Nah, dia terima apapun yang ia dapatkan, yang dari keuntungan, yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya qanaat. Jadi, qanaat itu tidak ingin dengan yang tidak ada. Dia hanya cukup dengan yang ada. Kalau Allah berikan rezeki yang besar, cukup dia dengan yang ada. Siapa yang adanya itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut ilmu hakikat. Menurut ilmu hakikat, dia tidak ingin dengan yang tidak ada. Berarti tidak ingin dengan makhluk. Nah, itu udah qanaatnya udah ke hakikat. Jadi dia hanya cukup dengan yang ada. Walaupun dia keadaannya fakir, tetapi dia dekat dengan Allah, cukup dia. Apapun yang diberikan oleh Allah. Walaupun dia menjadi seorang orang kaya, pom bensinnya sampai 20 biji pom bensin di mana-mana, jadi orang kaya, dia cukup dengan yang ada, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Dia tidak merasa cukup dengan pom bensinnya. Ada seorang pengusaha jalan tol begitu kaya, tetapi kata-katanya selalu kealoh-alohan. Selalu kealoh-alohan. Artinya apa? Bahwa di dalam hatinya tidak ada dikuasai oleh dunianya. Tetapi kenapa kita dunianya tidak ada, tetapi dikuasai oleh dunia? Bedanya sedikit ya. Bedanya sedikit. Kalau kita pengen punya mobil mewah, kepengen itu menguasai hati kita, sehingga hati kita menjadi lupa kepada Allah. Kalau orang lain mah, siapa Pak Haji Yusuf Hamka ya? Nah, beliau mah raja jalan tol di mana-mana, sampai banyak harta bendanya, tetapi dia hanya cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan, saya hanya cukup merasa kaya dengan Allah, tidak merasa kaya dengan kekayaan saya. Itulah luar biasa. Jadi hatinya tidak terganggu, hatinya tidak dikuasai oleh dunia. Jadi orang yang qanaah, orang yang merasa. Jadi qanaah itu bisa diartikan oleh tasawuf. Kalau kata tasawuf itu, dia menerima pemberian apa yang diberikan oleh Allah yang ada. Diberi 2 juta sebulan, diberi 10 juta. Hasilnya kita usaha nih, bontang-banting, tapi hasilnya segitu, dia terima. Kan itu tahu hakikatnya dari Allah. Itu versi tasawuf. Sekarang kalau versi hakikat, tauhid khos, dia terima apapun yang Allah berikan karena dia hanya menginginkan dan merasa cukup dengan yang ada. Nah, apa yang ada? Yang ada itu bukan pemberiannya, tetapi yang ada itu adalah Allah. Karena semuanya tidak ada. Makhluk itu kan tidak ada. Di dalam hati kita yakin bahwa makhluk tidak ada. Karena makhluk itu diadakan oleh Allah. Yang ada itu hanya Allah. Jadi walaupun kita dijadikan seorang saudagar kaya, seperti Nabi Sulaiman, seperti orang-orang yang kaya, dia akan merasa cukup dengan Allah, tidak cukup dengan kekayaannya. Karena kekayaan itu tidak akan menjadikan cukup. Orang sudah punya rumah 2, pengen punya rumah 3. Orang sudah punya mobil bagus, pengen punya kapal pesawat, tidak pernah akan cukup. Tetapi kalau kita cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah Allah mau menempatkan kita jadi orang kaya, jadi orang miskin. Tetapi kemiskinan dan kekayaan tidak pernah mentiadakan yang ada. Begitu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi kalau kita sudah bisa qanaat, nah berarti kita sudah memiliki 2/3 raja dunia dan akhirat. Wah, memang qanaat ini berat. Karena qanaat ini berlawanan dengan kudrat sifat manusia. Berlawanan dengan takdir sifat manusia. Karena sifat manusia itu sifatnya tamak. Aslinya itu tamak manusia itu. Kalau udah segini, pengen segini. Udah segini, pengen segini. Saya kalau udah punya mobil mah,
Ya Allah, nggak usah bagus-bagus, saya mobil carry aja ya Allah, asal teduh, saya kemana-mana nggak kehujanan. Kalau udah punya mobil carry nanti, nggak enak ya carry ya. Ya Allah, tingkatkan dong kijang. Nah, baru dikasih kijang. Ya Allah, kok orang pakai mobil bagus-bagus, saya juga pengen dong. Itulah sifat manusia, tamak. Nah, berlawanan dengan qanaat. Kalau qanaah itu dia menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Yang selanjutnya, ulama memberikan cara agar kita bisa qanaat. Ada cara dari ulama agar kita bisa qanaat. Yang pertama caranya adalah al-ilha'u fid du'a. Terus-terus kita berdoa kepada Allah, memohon. Allahumma rzuqnal qanaah. Allahumma rzuqnal qanaah. Itu doanya. Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa qanaah. Ya Allah, berikanlah rezeki aku berupa qanaah. Qanaah itu hanya cukup yang ada di tangan. Gitu. Jadi kalau sudah merasa cukup, yang ada di tangan tuh adem. Begitu. Banyak orang yang kaya tapi hatinya miskin. Dan banyak orang yang miskin tapi hatinya kaya. Kira-kira ibu milih yang mana? Kalau Pak Ustadz milih yang orang kaya hatinya kaya. Ibu mau milih yang orang miskin hatinya kaya ya? Ya. Nah, banyak orang yang kaya tapi hatinya miskin. Kenapa hatinya miskin? Karena sifat tamak. Dan banyak orang yang miskin tapi hatinya kaya. Kenapa dia bisa miskin? Orangnya miskin tapi hatinya kaya. Karena hatinya qanaah. Begitu. Yang pertama, cara menghilangkan qanaah adalah dengan berdoa. Allahumma rzuqnal qanaah. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rezeki berupa qanaah. Yang kedua, agar kita bisa qanaah, al-imanu bi anal arzaqa muqaddarah maqsumah. Kita iman, kita percaya rezeki sudah dibagi-bagi, ditakdirkan oleh Allah, tidak bakal tertukar. Kalau Allah menjatakan rezeki kita selama hidup, rezeki ini selama hidup rezeki kita misalkan 5 miliar dari mulai lahir sampai mati. Yang 5 miliar itu sesen pun tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Dan sebelum habis yang 5 miliar itu tidak akan pernah kita mati. Gitu. Tidak akan pernah kita mati. Selama masih ada jatah rezekinya. Misalkan 60 tahun tuh. Selama 60 tahun 5 miliar jatah kita. Terus. Makanya misalkan ibu, kalau dipikir-pikir secara halus tapi ya secara lembut, tapi begitu kecil kita, begitu dewasa remaja, kita ini udah dapat gaji 10 juta misalkan, baru umur 20 tahun udah dapat gaji 10 juta, udah begini, sambil begitu banyak, tiba-tiba suka ada kejadian kan, tiba-tiba dapat uang besar, dapat bonus, tetapi belum sempat dia pulang ke rumah, karena dia kaget dapat bonus itu, langsung mati. Belum pernah digunakan uangnya, langsung mati setelah dia mendapatkan uang tersebut. Saking luas, saking senang, langsung mati. Nah itulah jatah rezekinya sudah habis. Nah itu kan dapat uang dia. Iya, berarti itu dia hanya mengambilkan jatahnya dan miliknya adalah milik ahli waris. Begitu. Jadi sebetulnya kalau rezeki kita tiba-tiba besar, banyak sekali, banyak berhamburan sampai tidak terhitung rezeki kita itu. Aduh, jangan-jangan saya nih mau mati nih, mau habis jatah hidup nih. Ada nggak kepikiran begitu, Ibu? Nggak ada ya, nggak ada kan? Nah, siapa Ustaz kebanjiran rezeki senang. Iya, itu mah ilahar, semua orang juga begitu. Tetapi kalau dipikir-pikir, kita misalkan jangan gede-gede 5 miliar lah.
kita misalkan dikasih jatah oleh Allah dari mulai lahir sampai mati, jatah kita itu 1 miliar misalkan. Hidupnya itu susah, baru umur 40 tahun, si 1 miliar itu misalkan baru kepake 500 juta, berarti 500 juta lagi kan. Terus udah 50 tahun, udah 800 juta, berarti 200 juta lagi. Sakit, udah sakit, adalah dia dapat rezeki dari yang lain, dipakai berobat, Wah, yang 200 juta itu udah tinggal 1 juta lagi. Nah, karena dia dapat uang tiba-tiba, ternyata uang itu adalah ciri bahwa rezekinya akan begitu datang rezekinya ke dirinya, itu adalah ciri bahwa kematiannya sudah mendekati. Nah, banyak yang begitu, ibu-ibu sekalian. Karena yang sedang kita dekati itu adalah kematian, bukan kita jauhi. Tetapi kenapa ya? Yang sedang kita dekati adalah kematian, tetapi kematian itu sesuatu yang sangat kita lupakan. Padahal yang sedang kita berjalan ini menuju ke kematian, semua juga tidak ada yang menjauh, semua mendekat ke kematian. Nah, jadi Allah mengatur caranya. Bagaimanapun caranya, dibukakan hati orang untuk berbisnis ini sehingga dia dapat untung besar. Dibukakan orang untuk berusaha ini sehingga mendapatkan untung besar. Itu cara-cara Allah mengatur rizki. Nah, rizki itu adalah bi'anal arzaqo muqaddarah maksumah. Kita iman bahwa rizki sudah ditakdirkan, diatur, dan sudah dibagi-bagi. Tos dimangkokan, kalau kata orang Sunda. Tidak akan tertukar. Sudah dimangkok-mangkok dia rezekinya segini, dia rezekinya segini. Ada toko dua, kita jualan, ini jualannya sama, tidak akan tertukar. Tidak akan begini. Begitu sholat kita duhur ke masjid dulu sholat. Lalu kata istrinya, "Pak, jangan sholat, Pak. Nanti kalau sholat kita bagaimana? Takut rezeki kita nanti datang orang mau beli. Nah, jadi nggak jadi rezeki kita kan kalau kita sholat." Nah, tidak akan begitu, karena walaupun kita tunggu seharian, kalau memang belum ada rezeki kita, tidak akan ada. Walaupun kita tinggal ke masjid, tinggal kemana, kalau udah rezekinya, balik lagi orang beli, datang lagi. Betul nggak, Ibu? Nah, yang ketiga, cara untuk agar kita qanaah, yaitu an-nadaru ilaman huwa aqallu minhu, melihat ke yang lebih kecil dari kita, yang lebih rendah. Unzuru ilaman asfala minkum wala tangdur ilaman fauqakum. Di dalam urusan rizki kita harus melihat ke orang di bawah kita. Kita sekarang begini, orang lebih susah, lebih lihat kita rumah kecil, orang mah nggak punya rumah. Lihatnya terus, orang nggak punya rumah, terus aja pokoknya. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau urusan agama melihatnya ke atas, jangan ke bawah. Orang tahajud, saya mah masih mending daripada nggak sholat subuh. Saya mah masih sholat subuh. Lihat orang banyak yang nggak sholat subuh, saya mah masih mending, masih nggak tahajud juga. Nah, jangan ke bawah kalau urusan agama, tapi lihatnya ke atas. Kita sholat subuh, orang mah tahajud. Gitu. Kita tahajud, orang mah dari jam sekian. Nah, begitu. Jadi lihatnya ke atas. Nah, itu cara akan menimbulkan kita qanaat. Yang pertama, ulama memberikan cara agar kita bisa qanaat, berdoa. Allahumma rzuqna qanaah. Yang kedua, kita mengimani bahwa rezeki sudah diatur-atur oleh Allah. Yang ketiga, melihat urusan rezeki ke bawah kita. Itu akan menimbulkan qanaah. Jika kita sudah bisa qanaah, berarti kita sudah diberikan kerajaan dunia akhirat 2/3 kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang akan diberikan raja dunia akhirat itu adalah Allah kuatkan untuk mengalahkan sifat-sifat
yang ada pada dirinya. Sifat-sifat yang buruk, mengalahkan nafsunya. Jadi ditolong oleh Allah untuk bisa mengalahkan nafsunya. Contoh, jahil. Jahil itu adalah kebodohan. Orang yang akan dijadikan raja dunia akhirat ditolong oleh Allah sehingga ia mau mengaji, mau menghilangkan kebodohan itu. Diberikan keinginan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Nah, dikuatkan oleh Allah betapapun banyak godaannya, ia kuat menuntut ilmu agama. Karena pertama-tama orang yang akan dibukakan pintu tobat itu adalah dibukakan pintu rahmat itu adalah dia bertobat. Dan sebelum bertobat itu dia adalah menuntut ilmu agama. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat buruk ditolong oleh Allah. Al-buhlu, dia punya sifat kikir, ditolong oleh Allah, jadikan orang pemurah. Orang yang sombong ditolong oleh Allah, dijadikan orang yang tawadhu. Orang yang angkuh, orang yang pokoknya sifat-sifat yang buruk ditolong oleh Allah sehingga diganti dengan sifat-sifat yang baik. Nah, kesimpulannya, orang-orang yang Allah berikan 3 hal tersebut. 1, dia hilang hijab dari hatinya sehingga hatinya melihat apapun yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. 1. Yang kedua, hidupnya diberikan mampu qanaah oleh Allah. Yang ketiga, Allah kuatkan untuk mengalahkan hawa nafsunya, ia layak menjadi raja di dunia dan di akhirat. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi makhluk. Walaupun dia seorang fakir, dia raja dunia akhirat. Karena nanti di akhirat dia akan jadi raja, akan diberikan satu kapling yang luasnya itu minta ampun. Itulah kerajaan dia, sampai pelayannya 1000 pelayan di surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, sikap kita dalam mengimani asma Allah al-mu'iju al-muzilu ini, al-mu'minu bismillahil mu'iju al-mudilu, orang yang iman dengan asma Allah al-mu'iju al-mudilu, sekuat tenaga menunjukkan buah dari iman terhadap asma ini, dia akan sekuat tenaga memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan dia akan sekuat tenaga menjadikan sebab bagi kemuliaan orang lain. Bukan menjadikan sebab kehinaan orang lain, tetapi dirinya akan berusaha menjadi sebab kemuliaan orang lain. Kalau seorang guru mengajar, berusaha untuk menjadi sebab kemuliaan muridnya. Seorang karyawan, seorang bos, berusaha untuk baik terhadap pekerjanya, berusaha untuk menjadi sebab kemuliaan pekerjanya. Itulah buah dari mengimani asma Allah al-mu'iju al-mudilu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang menjadi raja dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.